Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ada Rafelina, ada Zahra. Ketemu lagi ya, malah Septia Wafa. Kedengaran ya suara di luar rumah saya ya? Kayak ada suara apa ya? Iya, ya. Sini tuh masjid mungkin ada kali 5 masjid. Jadi kalau habis maghrib itu biasanya kedengaran ya? Ya mungkin hanya sekitar 15 menit lah, 15 menit kalau nggak 30 menit. Kira-kira bisa kita lanjutkan atau tidak? Atau kita menunggu sampai selesai? Ya ini Ibu, salah satu maaf. ya. Ya, kenapa? Suaranya ada cicit-cicit gitu, Bu. Oh gitu. Apa ya? Suara apa ya? Cicit gitu ya? Ya apa? Masih kedengeran. Kalau begini lebih jelas. Tapi suara di luar kedengeran ya. Ya, kedengaran ya. Alilannya kedengaran ya. Aduh, bingung saya. Ya, salah satu pro kontra ya yang sekarang ada di masyarakat kita ya terkait dengan pernyataan Menak ya tentang inilah yang dimaksud mungkin gitu ya, tapi cara penyampaiannya analoginya tidak tepat. Jadi nanti kalau ada mahasiswa saya yang bisa jadi soal sosok pemimpin gitu ya, pejabat, perhatikanlah gitu ya tata cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Jadi belajar bahasa Indonesia kenapa di bangku SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kalian ada MK Bahasa Indonesia kan ya? Ya, karena sebenarnya fungsinya adalah bagaimana nantinya Anda dalam profesi Anda itu dapat berkomunikasi dengan baik, terutama jika dia adalah public figure, pemimpin, ya, yang pastinya akan jadi sorotan, gitu ya. Sambil kita tunggu ya. Jadi kalau saya sendiri memandang itu adalah salah satu kesalahan dalam berkomunikasi, gitu ya. Masalah hati saya nggak bisa menilai, ya, karena kan pada dasarnya banyak yang bilang wah berarti cara berpikirnya tuh jahat, berarti cara berpikir saya nggak bisa menilai itu, ya. Urusan hati dan isi pikirannya hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi saya bisa menilai dari cara berkomunikasinya yang tidak tepat. Jadi menganalogikan sesuatu, apalagi itu diutarakan ke publik, itu harus hati-hati. Ya, nanti ada di sini bicara tentang integrasi elit massa. Ya. Jadi pada dasarnya dalam integrasi elit massa ini juga sangat sangat penting, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada sosok pemimpin yang akhirnya membuat integrasi di masyarakat itu menjadi tidak baik, ya berarti dia belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya kan pernah kan waktu itu ada kejadian tahun 2016 mungkin ya, akhirnya dipicu dengan polemik
kemudian besar-besaran ada sebuah aksi 212, masih ingat ya? Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi sama, ya. Ketika kita melakukan sebuah pernyataan, ya, ketika kita memberikan sebuah himbauan, ya, apakah bentuk komunikasi yang kita lakukan itu menyinggung atau tidak? Harus dipikirkan baik-baik, gitu ya. Apalagi kalau itu adalah sosok pemimpin, gitu ya, mau gubernur, mau bupati, ya, mau presiden sekalipun. Jangan nanti terlihat bahwa kalau masyarakat yang biasa-biasa aja, ya, membuat pernyataan yang menyinggung atau membuat pernyataan yang memunculkan polemik di masyarakat atau sampai kaitannya dengan penodaan ya agama, itu langsung diciduk. Tapi kenapa kalau yang pemimpin-pemimpin tidak? Nah, nanti jangan sampai ada statement-statement dalam masyarakat seperti itu. Gitu ya. Oke. Oh ya, masih ya. Ya, nggak apa-apa ya. Yang non-muslim sudah biasa kan ya. Kita lanjutkan saja. Oke. Ini biasa ya pembukaan tentang MKU, mata kuliah umum. Ya, mata kuliah umum. Manfaatnya, kenapa penting? Ini seperti saya sudah sampaikan juga pembukaan waktu di ilmu sosial budaya dasar ya. Saya sudah sampaikan ini juga, tapi tidak apa-apa, saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah umum dalam perguruan tinggi itu memiliki fungsi dan tujuan. Fungsinya pertama adalah membentuk karakter. Ya, membentuk karakter. Jadi memang perkembangan bangsa Indonesia ini sebenarnya ya bukan hanya menyangkut bagaimana sumber daya alam. Ya, bagaimana wilayahnya, kekayaan alamnya, wilayahnya, tapi bagaimana juga kependudukannya. Ya, masyarakat yang ada di Indonesia apakah sudah berkontribusi dengan baik, gitu ya. Dengan apa? Bukan hanya dengan kompetensinya. Jadi sumber daya manusia itu bukan hanya dari kompetensinya, keahlian yang dia miliki, tapi juga karakter. Itu penting sekali. Ya, karakter. Jadi terpuruk bangsa dan negara kita ini bisa jadi bukan hanya sekedar dari krisis ekonomi saja, tapi juga krisis akhlak. Ya, nah ini sudah pernah saya sampaikan. Dan pasti jika terjadi krisis akhlak, itu yang pertama kali disalahkan adalah pendidikan. Mana sih pendidikan di Indonesia? Gitu ya. Tidak bisa menghasilkan sumber daya manusia atau masyarakatnya yang berakhlak, gitu ya. Yang karakter jujur. Saya pernah cerita kalau nggak salah ya, sebuah negara yang dinamakan negara karakter jujur yang diutamakan itu Finlandia. Ya, jadi kejujuran itu penting. Apapun pekerjaannya, ya nggak harus pejabat, masyarakatnya penting sekali. Maka kenapa akhirnya negara itu kalau dilihat itu luar biasa, ya, negara yang tidak sebesar Indonesia, sumber daya alamnya tidak sebanyak di Indonesia, apa bisa berhasil? Ya, kejujuran. Di negara mana ya anak-anak kecil itu yang diajarkan adalah antrek. Ya, kalau Indonesia itu udah berat tematik ya, kalau ngajarin anak saya, waduh di kelas 1 itu belajar begini ya berat gitu ya. Tapi di negara lain itu malah justru mereka belajar yang sesuatu yang membentuk karakter, belajar mengantrek. Ya, kenapa belajar mengantrek sih? Mereka diajarkan untuk bersabar, ya, tidak ambil jalan pintas. Gitu kan? Disiplin, mengikuti aturan.
dan apa? Bersosialisasi. Saat mereka mengantre, mereka bersosialisasi dengan di depan dan di belakang. Kalau di Indonesia malah orang tuanya yang ngajarin. Ya, anaknya ditarik, ya. Udah nggak usah antri, mbak, anak saya ini mbak, tolong didungin aja mbak. Anak saya tuh kasihan kalau berdiri lama-lama, ya nanti ini sakit dia. Begitu orang tuanya malah ada yang mengajarkan seperti itu. Ya, itu yang dari dasarnya saja masih ya kita harus banyak memperbaiki pendidikan karakter di Indonesia ini. Kemudian apalagi di negara lain semua pekerjaan dianggap penting. Ketika anak kecil ditanya, kalau nggak salah di Jerman, kalau anak kecil ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Kalau di Indonesia itu orang tua akan senang kalau anaknya bilang apa? Mau dokter, jadi dokter. Jadi apa? Jadi apa, Sally? Saya waktu kecil, cita-citanya pengen jadi apa? Jadi polwan. Jadi apa, Sally waktu kecil cita-citanya? Jadi dokter, Bu, biasa sama guru. Mana ada yang mau jadi ini, Bu, apa petugas pembuang apa petugas pengambil sampah gitu. Ada nggak kecil? Saya mau jadi petugas yang mengambil sampah. Nggak ada. Saya mau jadi tukang kayu. Tidak ada. Orang tuanya kalau dengar langsung marah. Gitu. Cita-cita setinggi langit itu yang selalu kita bingungkan, ya. Ya karena apa? Karena dianggap bahwa profesi seperti itu atau pekerjaan seperti itu dianggap pekerjaan rendah. Kalau di negara lain itu dianggap apa? Dianggap sama-sama penting gitu. Supir dianggap sama-sama penting. Kamu tahu nggak? Teman saya apoteker. Di Kanada sana dia daripada jadi ibu rumah tangga dia jadi apa? Kamu tahu nggak? Apoteker. Ya karena mungkin suaminya juga udah berada, ya. Dan kemudian kalau dia jadi apoteker di luar negeri sana juga saya rasa kurang ya belum setara lah dengan sertifikat di sana mungkin, ya. Jadi apa tau nggak? Ayo saya mau tebak, jadi apa? Perempuan. Jadi supir bus sekolah. Tapi tesnya susah, nak. Nggak sembarang. Kalau di Indonesia mungkin dibutuhkan supir, ya supir dah. Kalau bisa nyetir ya udah, enggak. Dia harus kecepatannya berapa, harus pokoknya di tesnya nggak sembarangan. Nah, jadi apapun pekerjaannya, perannya, semua diangkat tinggi. Begitu. Maka akhirnya mereka benar-benar profesional. Jadi mohon maaf ya, kalau di Indonesia bikin bangunan rumah, ya satu tukang ngerjain banyak, ya ngecat lah, ya apalagi pasang batu bata lah, iya pasang keramik lah. Kalau di luar itu ada khusus punya lisensinya masing-masing, ya benar-benar gitu. Profesi artinya sebuah pekerjaan dia punya sertifikatnya gitu, khusus untuk pasang keramik atau mengecat tembok mungkin, ya seperti itu. Ya artinya ya tidak ada sesuatu yang disepelekan, peran apapun, pekerjaan maupun profesi. Jadi karakter yang harus dibentuk semua harus dibentuk. Ya. Paham ya maksud saya, ya? Nah, nanti kita bicara tentang salah satu identifikasi pendidikan kewarganegaraan itu adalah salah satunya mewujudkan atau memunculkan peran, ya, peran dan partisipasi kita warga negara terhadap negara itu, ya. Oke, kita lanjut. Ini masih pembentukan nilainya, keterampilan, ya memang. Jadi implikasi dari berlangsungnya proses modernisasi ini, ya,
globalisasi ini terhadap perubahan kehidupan sosial budaya yang tepat, kompetitif, dan semakin kompleks, tentunya menuntut manusia memiliki suatu nilai-nilai keterampilan. Tapi keterampilannya bukan kaitannya dengan keahlian profesi saja, tetapi juga bagaimana kita terampil dalam nilai-nilai sosial. Sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini ya ada keterkaitan dengan materi ISBD juga, di mana ISBD mengajarkan kita memiliki keterampilan, ya, bagaimana ya keterampilan nilai, bagaimana kita menjadi manusia, tidak hanya individual tapi sosial, dan bagaimana menempatkan diri kita, ya, menciptakan budaya, ya, atau menghasilkan budaya yang baik, ya, pada ruang lingkup masyarakat, kan gitu. Artinya jadi warga negara yang memang harus seperti itu, jadi masih ada kaitannya, ya. Oke, di sini ada tujuannya. Tujuan dari MKU, ya, atau wadah pendidikan umum ini, kita jangan sampai hanya berpatokan pada ini loh, keilmuan kita yang paling penting, tapi kita juga harus ya berpikiran bahwa mata kuliah umum ini juga bisa menjadi ya, bekal untuk kehidupan karir kita ya di masa yang akan datang. Nggak usah karir ya, di berbagai hal ya. Apakah Anda tidak hanya di dalam karir, mungkin di dalam kehidupan keluarga, mungkin dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, keterampilan nilai-nilai sosial dalam yang diterapkan ya dari MKU ini bisa mewujudkan nilai-nilai yang baik. Nah, ini saya ganti dengan dasar atau landasan pendidikan kewarganegaraan. Ini tanya, Bu, materinya dari mana? Sama, nah, buku pendidikan kewarganegaraan itu ada banyak. Lebih mudah mencari materi pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya dibanding ISBD ya. Karena ISBD itu kadang ya satu sumber itu berbeda proporsionalnya. Artinya ada yang lebih banyak ilmu budayanya atau ada yang lebih banyak ilmu sosialnya begitu ya. Nah, waktu itu kan saya bilang, Ibu materinya dari mana? Saya materi ISBD dari 3-4 buku ya ISBD, dan dilihat dari isinya memang berbeda-beda. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri ini hampir sama. Nah, karena memang ada pedomannya. Jadi saya sendiri mengambil materi untuk pendidikan kewarganegaraan ini dari modul dikti. Ya, jadi dikti itu sudah ada modulnya ya, dari bahasa Indonesia, ada agama, sepertinya ada juga Pancasila ada, dan pendidikan kewarganegaraan ada. Nah, apa yang akan saya sampaikan selama 1 semester ini dari sana? Ya, dari modul tersebut jumlahnya sekitar 200 atau 300 lembar lah. Lumayan banyak ya, lumayan banyak. Jadi saya membuat sarinya menjadi PowerPoint-nya. PowerPoint, dan memang lebih banyak di situ tugas. Nah, lebih banyak tugas ya, lebih banyak tugas yang diberikan. Jadi mahasiswa diharuskan lebih kritis, lebih banyak berdiskusi, ya, apa namanya? Nanti kita ada presentasi, ada juga diskusi, ya. Ada juga sambil nonton film dan sebagainya. Ini adalah SK Dirjen Dikti nomor 43, ya. Dikti tahun 2006. Jadi kalau dari SK-nya rambu-rambunya itu tentang filsafat Pancasila. Mungkin kalian kok ada lagi Bu filsafat Pancasila? Ini memang tidak bisa dipisahkan kalau kita bicara pendidikan kewarganegaraan. Menjadi warga negara yang baik adalah bagaimana bangga dan bagaimana kita menerapkan identitas nasional. Salah satu identitas nasional kita adalah ideologi Pancasila. Maka dari itu nanti pada saat materi identitas nasional,
kembalilah kita bicara tentang filsafat Pancasila, ya. Walaupun mungkin lebih dalam di mata kuliah yang diampu oleh Bu Etika ya, yaitu filsafat Pancasila. Kemudian materi yang tidak kalah penting adalah hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini tidak kalah penting kenapa? Karena memang materi dari warga negara kepada negaranya, materinya itu adalah salah satunya hak dan kewajiban. Ya, jadi nanti materi saya tentang bagaimana mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Disitulah nanti ada ya, kita masuk sedikit tentang hak asasi manusia. Ya, sebenarnya hak asasi manusia itu wujudnya itu harusnya ada syaratnya nggak sih, gitu ya. Nah, karena yang namanya hak asasi manusia itu ya kaitannya dengan hak kebebasan, ya. Satu lagi hak persamaan, ya. Nah, yang sering jadi polemik adalah hak kebebasan. Orang kadang kan dikit-dikit hak kebebasannya itu di atas namakan hak asasi manusia. Itu yang sering jadi masalah. Mungkin nanti kita, ini harusnya seperti apa nih, gitu ya. Nanti di materi ini. Kemudian bicara juga materi tentang negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Jadi bicara konstitusi, yang sekarang jadi pemberitaan juga di mana-mana, salah satu konstitusi yang diperdebatkan, salah satu undang-undang dalam konstitusi adalah undang-undang yang bicara tentang masa jabatan presiden. Ya kan, lagi viral ya. Ya mudah-mudahan pemimpin kita menyadari gitu ya, dan benar-benar menerapkan ya undang-undang ini, bahwa jabatan presiden hanya boleh 2 periode. Itu bagian dari konstitusi. Nah, ya, kalau tidak ada konstitusi, amburadul bangsa. Ya. Kemudian bicara demokrasi. Nanti di sini materinya selain Anda presentasi, juga nanti mungkin materi dari saya tentang perkembangan demokrasi. Jadi yang Anda alami selama ini kan demokrasi, ini kelahiran tahun berapa sih? Kayaknya kelahiran tahun 2000, Bang, Indonesia ada yang tampang-tampangnya masih muda-muda ini. Ya kan? Kalau 2000 artinya nggak ada yang kelahiran tahun 90 ya kan? Nggak ada. Enggak lah ya, tahun 2000-an itu berarti hanya mengalami satu. Ya. Masa demokrasi reformasi sampai dengan sekarang. Memang ada berapa sih, Bu? Ada banyak ya. Ya, semenjak kemerdekaan. Ya, revolusi, parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Orde Baru, demokrasi Pancasila semu. Ya, sebelum reformasi itu ada 4 masa demokrasi. Ternyata Indonesia seperti itu, Bu. Betul, ya. Ini nggak tiba-tiba langsung seperti ini, tidak. Ya, ibarat anak ya baru lahir gitu ya, belajar apa dulu, guling-guling dulu, merangkak dulu, baru bisa berjalan dan sebagainya. Ya. Tapi memang kabarnya pada saat reformasi itu kita yang tadinya siap lepas landas jadi justru ya, jadi justru kabarnya seperti itu katanya ya, waktu Orde Baru. Oke, nanti dibahas. Kemudian tentang HAM tadi sudah saya bahas. Nanti HAM mungkin saya kaitkan dengan hak dan kewajiban ya. Bicara rule of law. Ya, ini nanti akan bicara setelah kita bicara konstitusi. Nah, geopolitik dan geostrategi nanti dibicarakan di materi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya materi itu di SMA. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi materi ini masih ada beberapa yang saya tambahkan, yaitu politik dan strategi nasional. Ya, memang
politik itu tidak bisa dihindarkan. Harus ada politik, karena politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, tergantung bagaimana politik itu dijalankan. Jadi setiap negara memang harus ada yang namanya politik, tapi politik yang semacam apa? Ya. Strategi nasional seperti apa? Salah satunya yaitu otonomi daerah. Maka nanti materi otonomi daerah juga akan ada di politik strategi nasional. Ada yang terlewat tidak? Tidak ada ya. Nah, ini semua yang akan saya jabarkan selama 1 semester. Nah, di sini ada yang dikatakan MPK, ya, karakter atau kepribadian lah. Ya. Ini bagaimana Bu yang ini? Nah, saya lanjut ke sini nggak ya? Ya, kayaknya minggu depan aja ya. Are you a good citizen? Gitu ya. Karena saya lihat banyak yang belum masuk kelas, betul nggak? Banyak yang belum masuk kelas kan ya, masih mengurus KRS. Iya betul Bu. Kemarin telat Bu, telat cetak KRS jadi nggak bisa aktif. Iya sama, saya juga dulu begitu. Kalau zaman saya kuliah dulu ya, rebutan dosen. Memang kayak apa sih Bu rebutan dosen? Kalau dulu itu kan dosen namanya universitas negeri ya, itu dosennya banyak untuk MKU ya, ada banyak pilihan gitu ya. Nah, kita pilih kan kadang-kadang maunya bareng-bareng satu kelas gitu ya. Jurusan kita maunya bareng-bareng satu kelas nih, ya, satu angkatan, jangan sampai ada yang terpisah gitu kan. Kita pilih satu dosen, gitu. Tiba-tiba penuh, nggak bisa masuk. Nah, itu juga kan kita harus cepat-cepat cari dosen yang lain. Sama, nah, ya, saya juga mengalami itu. Pengisian KRS, tapi beda ya. Kalau kalian mungkin masalahnya beda ya. Kalau saya di situ enggak masalahnya. Yang dipilih dosennya yang asik nggak? Yang asik, yang baik. Ya sama ya. Yang baik nilainya gitu. So, banyak tugas. Jadi cari bocoran sama kakak kelas itu biasa ya. Tapi kalau kalian kan enggak ya. Dosennya sudah ditentukan. Oke. Kita lanjut ke materi apa ya ini. Tiba-tiba langsung ada tugas dulu. Tugas kita aja nih isi KRS aja belum kelar Bu gitu ya. Udah dikasih tugas. Enggak, ini bukan tugas yang inti ya. Ini hanya sebagai pembuka saja. Biasa kita buat ini jadi sebuah diskusi di kelas. Ya. Nah, ya. Ada lihat ininya aja ya. Oke. Baik. Jadi tentang pendidikan tinggi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat itu mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Ya, ini untuk menengah dan sederajat. Nah, di nomor 14 tahun 2005, nah ya, ketika sudah masuk kepada pendidikan tinggi yang mengarah kepada profesional, profesi, atau di sini juga disebut juga pekerjaan, bisa juga pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Kan kita perlu keahlian ya, kemahiran atau kecakapan ya, yang sesuai dengan standar mutu. Tidak dilupakan pula norma-norma yang harus kita wujudkan ya. Jadi pembentukan karakter atau pembentukan kepribadian itu penting
ya melalui pendidikan profesi. Kalian masuknya pendidikan profesi ini kan. Kalau dikatakan profesi dan pekerja itu sepertinya kelihatannya sama, ya. Tapi sebenarnya kalau lihat lebih ini ya, harus lebih kompeten profesi, nah. Karena dia membutuhkan keahlian khusus, pendidikan keahlian ya khusus. Mohon maaf, misalnya kita ngomongin kasir ya. Cita-citanya apa? Kasir. Tinggian dong, kasir. Kasir itu dianggap ya di Indonesia seperti itu ya. Jadi memang tidak ada pendidikan khusus untuk kasir mungkin ya. Ada nggak? Ya, jadi kalau dibilang profesi, lebih tepatnya pekerja. Ya. Atau di pasar-pasar gitu ya. Kuli panggul misalnya. Mereka bekerja. Kalau bilang profesi, apakah profesi kuli panggul? Jadi sebenarnya kalau dari istilah kata, profesi itu menuntut keahlian yang lebih khusus. Seperti Anda yang sekarang. Ya. Nah, jadi pengembangan kemampuan sarjana dan profesi itu tidak hanya menuntut sekali lagi ya kompetensi dan keahlian saja, tapi juga bagaimana mewujudkan profesionalisme yang taat norma dan kepribadian yang baik. Udah mulai lagi ya? Oh bisa kali ya? Kedengeran ya nak ya? Apa? Ya anak-anak saya hafal ini karena dengerin aja. Jadi di rumah juga begitu kali ya. Jelas banget nggak sih? Oh, masjidnya kedengeran ya? Nggak apa-apa Bu, ada backsound-nya Bu. Jadi backsound. Anak saya senang ngikutin dia. Oke, kita lanjut. Nah ini materinya ya, tadi sudah sampaikan ya? Ada yang kelewat nggak? Ada ya? Oh iya, saya juga nanti ada materi pilar demokrasi, 10 pilar demokrasi, itu yang akan dijadikan tugas kelompok ya, biasa ya, presentasi, kemudian saya jawab. Nah ini tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, belajar pendidikan kewarganegaraan itu saya pikir hanya di bangku sekolah, termasuk perguruan tinggi, ternyata tidak. Kok Ibu tahu? Tahu, karena saya juga tahu baru beberapa tahun belakangan ya, sekitar 2018, ketika ada seorang profesor saya, maksudnya dosen saya, 2016 waktu saya kuliah ya, profesor tersebut adalah pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dia juga mengajar di kampus ya saya. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa sebenarnya saya juga mengajar di tempat lain, mengajar apa pendidikan kewarganegaraan. Ya. Gimana Bu? Gitu ya. Karena saya merasa senasib gitu ya. Saya juga belajar pendidikan kewarganegaraan kan. Gimana Prof? Di Hamnas ya kalau nggak salah. Ya. Lembaga pemerintahan. Jadi di situ dia mengajar, yang diajar adalah ada anggota legislatif, ada ya pejabat-pejabat lah, wakil bupati, pokoknya pejabat-pejabat lah. Saya sampai, oh jadi mereka belajar juga, begitu. Ya. Artinya
belajar pendidikan kewarganegaraan ini seperti belajar yang tidak bisa terputus begitu. Ya. Artinya walaupun nanti ya kalian sudah lulus sarjana gitu ya, kalian tetap bisa belajar walaupun tidak secara formal. Ya mungkin pernah dengar wawasan Nusantara. Nah, salah satu wawasan Nusantara itu adalah bagian dari kajian yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan dan bisa diambil secara non formal melalui apa? Diskusi, melalui ceramah. Nah, itulah. Itu ya. Jadi secara tidak langsung ya kita sebagai warga negara itu harus terus diingatkan bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik, harus terus diingatkan. Ya, apapun peran, partisipasi, profesi, ya, jabatan itu harus terus diingatkan. Ya, jadi kalau di perguruan tinggi sendiri adalah membuka wawasan kewarganegaraan Indonesia. Ya, bagaimana sih kita menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Kadang kita merasa kita sudah jadi warga negara yang baik gitu ya. Tapi ada saja beberapa hal yang membuat kita terpeleset. Ya. Nah, itu tadi bicara tentang makhluk individu. Itu yang kadang membuat kita lupa menerapkan atau terpeleset menjadi warga negara yang tidak baik. Nah, ya. Kemudian, nah ini memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa Indonesia pastinya. Ya, apakah kita selama ini kadang merasa tidak percaya diri gitu ya dengan bangsa kita sendiri? Ya. Kemudian sikap dan tanggung jawab yang demokratis. Komitmen bela negara yang semacam apa sih? Apakah tetap angkat senjata? Ya, namanya bela negara, apakah kaitannya dengan bagaimana kita bisa angkat senjata? Tidak itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah keterampilan kewarganegaraan. Nah, ini adalah kompetensi kewarganegaraan yang bertujuan menguasai kemampuan berpikir. Saya lupa ya tadi ya. Jadi konsentrasi saya sebentar tuh, Ibu kelewat ya. Sebentar. Tadi materinya, nah ini. Oke, nah di sini ada integrasi kewajiban dan konstitusi. Oke, konstitusi dan undang-undang. Setelah ini saya selipkan materi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di dalam penegakan hukum yang berkeadilan ini, saya selipkan lagi materi tentang anti korupsi. Ya, mungkin nanti kalian berpikir, Bu, kita kan ada Bu mata kuliah anti korupsi. Nah, jadi memang kalau di S1 sudah ada khusus, tapi kita dihimbau sebagai mata kuliah umum juga harus menyelipkan yang materi anti korupsi. Walaupun nanti mungkin lebih dalam dengan Bu Etika ya anti korupsinya. Jadi kaitannya menegakkan hukum yang berkeadilan itu ya bisa jadi salah satunya adalah menerapkan tadi anti korupsi. Ya. Karena biasanya ya, hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan ya terutama hukum itu sumbernya dari korupsi. Yang dimulai kecil-kecilannya, bentuk apa tuh kalau yang namanya korupsi kecil-kecilan? Ya, gratifikasi. Nah, seperti itulah. Ya, itu sudah ada dari
tataran paling rendah ya. Ya misalnya Anda mau buat apa ya surat-surat lah, surat-surat penting yang membutuhkan waktu misalnya, atau membutuhkan persyaratan yang Anda tidak miliki. Nah, kemudian Anda mengambil jalan pintas ya dengan cara memberikan ya itu tadi suap atau gratifikasi pada pihak terkait supaya surat izin keluar. Nah, itu sudah mengarah kepada korupsi. Nah, ini tataran paling rendah ya, tingkat RT, RW, lurah bisa terjadi. Bagaimana bisa kita tegakkan hukum yang berkeadilan kalau seperti itu? Nah, itu nanti materinya saya selipkan juga di dalam mata kuliah kita ya, anti korupsi. Jadi nanti jangan kaget, kita kok ngajar lagi sih materinya, memang hanya saya selipkan saja ya. Kemudian ini adalah tujuannya, jadi supaya Anda sebagai mahasiswa memiliki wawasan sadar yang bernegara. Anda bernegara untuk bela negara, memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air. Kemudian menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Ya, bicara TANAS ini nanti di pertemuan 2 terakhir, pertemuan 2 dari akhir, ya, TANAS dan wawasan Nusantara. Jadi yang namanya tahanan nasional itu bukan hanya aspek geografis atau sumber daya alamnya, tapi juga kependudukannya, sumber daya manusianya. Kita ini, ya, jadi kita harus punya daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Ya, caranya adalah menumbuh kembangkan wawasan Nusantara. Di sini wawasan kebangsaan. Oke, yang ketiga adalah menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional. Artinya nanti kita belajar memiliki pola pikir atau pola sikap dari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Ya, makanya harus banyak diskusi. Saya kasih pertanyaan, Anda jawab, ya. Ya paling tugasnya nanti saya taruh di e-learning, Anda jawab. Ya kalau sempat kita bahas ya beberapa jawaban dari mahasiswa, ya. Ini adalah makna secara etimologis, yuridis, dan terminologis tentang pendidikan kewarganegaraan, ya. Ini makna secara etimologis. Ya, jadi pendidikan artinya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Dan pembelajaran proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, artinya Anda harus banyak menggali kemampuan, ya. Kemudian dalam etimologis kewarganegaraan sendiri adalah ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Nanti kita belajar lagi tentang warga negara, apa itu warga negara, apa itu rakyat, apa itu penduduk, ya. Warga negara asli sama warga negara keturunan apa bedanya, gitu ya. Kemudian secara yuridis. Nah, kalau secara yuridis ini pendidikan kewarganegaraan adalah hal ya, ikhwal yang dimaksudkan untuk membentuk diri Anda, peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sudah mau azan ya? Nah, ini adalah secara terminologis ya. Intinya pendidikan kewarganegaraan intinya bicara juga kita tentang demokrasi politik, tapi nanti diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Di sini juga yang kita pelajari adalah pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan di mana formal ya, sekolah, dari masyarakat dan orang tua. Jadi ini bisa jadi contoh nanti
ya dalam diskusi-diskusi kita. Jadi nanti dengan sumber-sumber ini, sumber-sumber pengetahuan ini, saya harapkan Anda sebagai mahasiswa bisa berpikir kritis dan analitis, ya. Kemudian bisa mengimplementasikan sikap dan tindakan yang demokratis, ya, dan dapat mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945. Azan. Tunggu ya, azan dulu sebentar. Oke, sudah ya. Tadi tidak berubah ya. Berarti kalau di slideshow dia tidak bergerak. Itu makanya kenapa saya sering tidak slideshow. Karena kadang tidak bergerak. Oke, tadi materi ini ya yang saya sampaikan ya. Nah ini tadi ya, dari segala materi ini nanti ada saya selipkan penegakan hukum yang berkeadilan, dan diselipkan di situ tentang anti korupsi. Oke, nah ini tujuannya ya. Tadi sudah saya jabarkan. Kemudian ini SK Dirjen Diktinya yang saya pakai yang tahun 2002. Ya, ini. Ya. Jadi sampai sini ya, Nak. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Jadi memang pada dasarnya mata kuliah umum itu berproses juga ya. Karena saya dulu kuliah juga sudah di tahun 2000 ya. Jadi sudah lewat reformasi. Maka mata kuliah, ada satu lagi dulu namanya kewiraan. Ya, jadi mata kuliahnya itu Pancasila kewiraan. Malah nggak ada kewarganegaraan. Wah, apa tuh maksud mata kuliah kewiraannya? Hampir mirip lah, gitu ya. Jadi memang
berbeda kebijakannya, tapi tetap mengarah kepada bagaimana membentuk kepribadian mahasiswa, gitu ya. Itu secara sosiologi sendiri juga pendidikan kewarganegaraan itu dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan yang pasti yang ketiga, secara politis, mata kuliah ini lahir karena tuntutan konstitusi dan undang-undang dasar. Dan juga dari kebijakan pemerintah. Nah, tadi saya katakan, sesuai dengan masa dan jabatan. Saya tidak tahu nanti ya ke depannya apakah masih ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Mas. Mudah-mudahan masih ya. Karena tadi saya sudah gambarkan bahwa menjadi warga negara yang baik itu adalah sesuatu yang berproses terus. Ya, berproses. Ya, nah ini yang biasa nih pemuda-pemuda ini mereka ideologinya lagi bagus. Idealismenya lagi bagus. Jadi apa yang disampaikan dalam mata kuliah ya, pendidikan keluarga Pancasila, mereka paling membekas. Maka mengapa mereka paling tidak suka melihat ketidakadilan di negeri ini? Jadi kalau seandainya ada mahasiswa demo sebenarnya nggak masalah. Itu adalah wujud dari perwujudan idealisme mereka. Itu ya. Ya memang apa yang terjadi ya memang seperti itu kalau mahasiswa. Nanti yang akan mengubah adalah idealisme mereka berubah atau tidak di masa yang akan datang. Ketika mereka jadi pejabatnya, mereka jadi pemimpinnya, apakah mereka seidealisme pada saat mereka jadi waktu kuliah? Gitu. Ya. Nah, itu bergantung lagi. Makanya kenapa belajar menjadi warga negara itu harus terus-menerus. Ya, jangan sampai terlupa. Ya, melihat sisi manusia yang individualis itu loh. Sehingga dia mengatakan bahwa hak kebebasan itu bisa dimanipulasi ya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang membahayakan. Ya. Kok dibilang semua yang ada di negeri ini, di negara ini semua warga negara, cuma posisinya yang berbeda. Itu ya. Nah, nanti kita bicara lagi lebih dalam ya. Mungkin kita mulai minggu depan saja ya, kita pembuka. Karena masih banyak yang belum masuk. Ya. Ini adalah soal pembuka. Ya, tapi karena masih belum yang masuk, udahlah nanti kita masuk ke intinya karena setelah materi identitas nasional, materi pertama itu sudah ada tugas sebenarnya ya tentang penerapan identitas nasional yaitu sila dalam Pancasila gitu ya. Nah, itu nanti tugas yang pertama saya taruh di yamin tugas individu. Jadi ini tidak perlu dikerjakan. Ya, ini hanya bentuk pembuka saja gitu. Apakah Anda sudah bisa mengidentifikasi masalah bangsa yang dikaitkan dengan pendidikan keluarga negara? Banyak. Kalau kamu nggak bisa menemukan satu saja masalah yang kaitan dengan keluarga negara, aduh, terlalu kemana aja gitu ya. Banyak. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah muncul dari teman Iptek? Ini udah ya di mata kuliah saya di SPD. Banyak. Ya, saya kemarin malam-malam jalan, nggak jalan sih, naik motor. Naik motor juga dibilangnya jalan ya. Malam-malam jalan saya, nggak jalan sih, naik motor. Tapi kalau ngomong orang jalan. Lihatlah tuh anak kecil, usianya paling, kalau dilihat sih paling itu kelas 3 SD, tapi ya artinya usia 9 tahun lah, 9-10 tahun. Sendirian dalam gang sempit ya, namanya gang apa sih kalau cuma buat motor, gang tikus ya, gang tikus. Betul nggak sih? Ya gang tikus ya. Terus saya lewat, kaget suami saya, ya ampun, itu malah lagi ngelem, lagi ngelem, ya kan? Aduh, lagi ngefly, aduh, apa gitu? Itu tadi anak cowok itu, gitu. Waduh, apa kita samperin aja, udahlah nggak usah.
di sini nggak tahu aja, di belakang nanti tiba-tiba ada teman-temannya ya, ada bosnya, ada apa, nggak ngerti lah, malah sudah malam gitu. Nah itu saya teringat dengan materi kita apa kemarin, distorsi biokultural, di mana terjadinya kerusakan secara budaya ya, akhirnya mewujudkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah itu bagian dari masalah yang muncul dari perkembangan teks, termasuk ini ya, gadget ini juga kan. Oke, kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya, seperti apa, program apa yang bisa Anda ide-idekan gitu ya untuk mengantisipasi masalah tersebut. Ya, jadi di bagian dari analisis pembuka gitu ya, biasanya saya kasih ini ya setelah penjabaran yang saya berikan, coba ya tulis di kertas ya di kelas, kemudian ditulis, kumpulkan gitu ya, seadanya aja sepemikiran Anda gitu ya, biasanya begitu. Tapi ya sudahlah, tidak usah, kan hari ini juga belum banyak yang masuk kelas. Nah untuk presensi, nah ini saya bingung nih, presensi kita bagaimana kalau begitu nih, kasihan teman-teman yang belum bisa masuk karena KRS. Kalian kelas pindah-pindah nggak? Kelas berpindah-pindah atau tidak? Iya ya? Iya Bu, bisa pindah, bisa pagi, bisa sore. Sesuai yang hadir mungkin ya Bu. Ada beberapa yang masih non-aktif kok kayak resnya, tapi yang sudah aktif hadir semua. Ini yang masuk sini sudah aktif semua. Tapi jangan salah, yang pagi itu hadirnya 19, hadirnya 17. Tapi di si A baru ada 9. Saya bingung tuh. Saya lihat di itu, loh ini ada 17 nih mahasiswa. Kenapa Bu? Di si A cuma ada 9.